sometimes it's important that people listen to the Kemenangan timnas Irak tidak sah. Presiden FIFA temukan kejanggalan Irak saat lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4. Dunia sepak bola Asia mendadak heboh. Kemenangan timnas Irak atas timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4 yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, kini resmi menjadi sorotan FIFA setelah Presiden FIFA sendiri, Gianni Infantino, turun tangan dan menemukan sejumlah kejanggalan serius yang membuat hasil pertandingan itu terancam tidak sah. Publik Indonesia, yang sejak awal sudah mencurigai adanya keanehan dalam laga tersebut, kini akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Karena untuk pertama kalinya, organisasi tertinggi sepak bola dunia mengakui adanya dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Irak, baik dalam hal administratif maupun teknis pertandingan. FIFA buka penyelidikan resmi. Ada laporan langsung dari PSSI dan AFC. Kabar mencengangkan ini pertama kali muncul dari laporan media internasional ESPN Asia dan Reuters Sport, yang menyebut bahwa FIFA telah resmi membuka investigasi terhadap laga Indonesia versus Irak setelah menerima laporan resmi dari PSSI dan beberapa pejabat AFC. Dalam laporan yang disampaikan, terdapat dugaan kuat bahwa Irak menurunkan pemain tidak memenuhi syarat administrasi, bahkan diduga melanggar aturan doping dan manipulasi data usia pemain. Laporan itu menyebutkan ada 2 nama pemain Irak yang kini tengah diselidiki oleh FIFA. Salah satunya merupakan pemain yang mencetak gol penentu kemenangan dalam laga yang berakhir dengan skor 2-1 untuk Irak. Sumber internal FIFA mengatakan kepada wartawan, "Kami sedang memeriksa data registrasi pemain Irak. Ada indikasi bahwa 2 pemain tidak memenuhi syarat berdasarkan dokumen keanggotaan FIFA dan AFC. Jika terbukti, maka hasil pertandingan bisa dibatalkan." Presiden FIFA turun langsung, kirim tim audit ke Jeddah. Situasi semakin memanas ketika Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan langsung mengirim tim audit dari Zurich ke Jeddah untuk memeriksa rekaman pertandingan, data keanggotaan pemain, serta laporan wasit dan ofisial pertandingan. Langkah ini disebut-sebut sebagai tindakan luar biasa, karena FIFA sangat jarang turun tangan langsung kecuali dalam kasus yang benar-benar serius. Dalam pernyataan resminya, Infantino menyebut bahwa FIFA menjunjung tinggi keadilan dan tidak akan menoleransi bentuk kecurangan apapun. FIFA tidak akan membiarkan adanya manipulasi, baik dalam bentuk administratif, teknis, maupun pelanggaran integritas kompetisi. Sepak bola adalah tentang sportivitas. Jika ada pelanggaran yang terbukti, maka keputusannya akan tegas, ujar Infantino dari markas FIFA di Swiss. Langkah ini sontak menjadi perhatian publik dunia. Di media sosial, ribuan netizen Indonesia menyerbu akun resmi FIFA dengan tagar Justice for Indonesia dan diskualifikasi Irak, menuntut agar kemenangan Irak dibatalkan dan 3 poin diberikan kepada timnas Indonesia. Dugaan pelanggaran, dari pemalsuan data hingga manipulasi pergantian pemain. FIFA dalam laporan awalnya menemukan 3 kejanggalan mencolok dalam pertandingan tersebut. Pertama, terdapat dugaan pemain Irak yang bermain meski belum mendapat izin resmi dari FIFA Transfer Matching System (TMS). Pemain tersebut baru saja berpindah klub dari Liga Iran ke Liga Irak, namun belum mendapatkan clearance internasional. Kedua, laporan dari perangkat pertandingan menyebut adanya pergantian pemain Irak yang dilakukan di luar waktu yang diizinkan, yakni di masa injury time dengan jeda lebih dari 1 menit tanpa alasan medis yang jelas. Hal ini disebut mencurigakan karena diduga dilakukan untuk membuang waktu secara tidak sah. Ketiga, dan yang paling serius, FIFA menemukan indikasi bahwa salah satu pemain Irak menggunakan identitas ganda dalam dokumen registrasi. Data usia yang tercantum di sistem AFC berbeda dengan yang tersimpan di sistem FIFA. Jika hal ini benar, maka Irak bisa dikenai sanksi berat berupa pembatalan kemenangan, pengurangan poin, hingga larangan tampil dalam 2 edisi turnamen FIFA berikutnya, ujar salah satu anggota Komite Disiplin FIFA, yang enggan disebut namanya. Reaksi PSSI, "Kami sudah tahu ada keanehan.
Dari pihak Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik langkah FIFA yang akhirnya menindaklanjuti laporan resmi Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick menyatakan bahwa sejak awal tim Indonesia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam laga melawan Irak. Kami sudah menduga ada yang janggal. Beberapa keputusan wasit terlalu berat sebelah, dan ada pemain Irak yang statusnya kami pertanyakan. Sekarang, biarkan FIFA bekerja. Kami percaya keadilan akan ditegakkan, tegas Erick Thohir. PSSI disebut telah mengirimkan bukti video, laporan medis, serta catatan teknis pertandingan kepada FIFA sebagai bagian dari dokumen pendukung investigasi. Media internasional ikut soroti kasus ini. Media besar seperti The Guardian, Goal International, dan Al Jazeera ikut menyoroti polemik ini. Mereka menulis bahwa kasus antara Irak dan Indonesia bisa menjadi salah satu skandal terbesar di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dalam laporannya, The Guardian menulis, Indonesia mungkin kalah di lapangan, tapi kini tampaknya kemenangan Irak tidak akan bertahan lama. FIFA telah menemukan cukup banyak kejanggalan yang dapat mengubah hasil akhir pertandingan. Sementara itu, media Irak sendiri cenderung defensif. Beberapa portal berita di Baghdad menyebut bahwa tuduhan ini hanyalah bagian dari tekanan politik dari Federasi Asia Tenggara. Namun, laporan resmi FIFA menepis hal itu dengan menyebut bahwa bukti yang dikumpulkan bersifat objektif dan diverifikasi langsung oleh sistem data internasional. Kemarahan publik Indonesia, desakan untuk pembatalan skor. Di tanah air, kemarahan publik benar-benar memuncak. Suporter Indonesia merasa kemenangan Irak diperoleh dengan cara curang dan tidak jujur. Tagar seperti batalkan kemenangan Irak dan Garuda dirampok menjadi trending di media sosial selama berhari-hari. Ribuan fans bahkan menggelar aksi simbolik di depan kantor PSSI di Jakarta, membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak minta belas kasihan. Kami minta keadilan." Sementara di Jeddah, kelompok suporter Indonesia yang masih berada di Arab Saudi juga melakukan aksi damai di depan hotel tempat tim Irak menginap, meminta FIFA segera bertindak. Polisi setempat sempat mengamankan area, namun aksi berjalan damai dan mendapat liputan luas dari media Arab. FIFA, keputusan final akan diumumkan dalam 10 hari. Setelah mengumpulkan seluruh data, FIFA berjanji akan mengumumkan hasil penyelidikan resmi dalam waktu 10 hari. Jika terbukti Irak melanggar aturan, maka hasil pertandingan bisa dibatalkan, dan kemenangan akan diberikan kepada Indonesia dengan skor 3-0 secara administratif, sesuai pasal 55 regulasi FIFA Disciplinary Code. Kami akan menyelesaikan kasus ini secara transparan. Tidak ada tim yang kebal hukum, ujar juru bicara FIFA, Emilio Bastien. Sementara AFC menyatakan dukungannya terhadap proses ini dan memastikan akan mengikuti keputusan apapun yang dibuat oleh FIFA. Dampak besar bagi Irak dan Asia. Jika keputusan FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi kepada Irak, maka dampaknya akan sangat besar. Timnas Irak bisa kehilangan peluang tampil di Piala Dunia 2026, bahkan federasi mereka bisa terkena larangan kompetisi selama 2 tahun jika terbukti melakukan manipulasi data.